80% suara Partai Demokrat menyetujui diadakannya Kongres luar biasa. Apakah ini bentuk karma instan? Akhirnya pun pendiri dan para kader-kadernya menginginkan Kongres luar biasa dan ingin menggantikan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kongres luar biasa Partai Demokrat disebut-sebut akan digelar dalam waktu dekat ini, yakni minggu pertama atau minggu kedua di bulan Maret. Hal tersebut merupakan inisiasi dari beberapa pendiri Partai Demokrat yang menghendaki diadakan Kongres luar biasa. Kongres tersebut digelar untuk menggantikan kepemimpinan Ketua Umum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Salah satu pendiri Partai Demokrat yaitu Hengky Luntungan menyebut dan mengklaim telah mendapatkan dukungan yang cukup untuk mengadakan kongres luar biasa, terutama dari pengurus daerah sebanyak 380 pemilik suara. Jumlah dukungan 380 suara di daerah itu artinya terdapat sekitar 70-80% pemilik suara yang sah. Juga diketahui sebelumnya, Joni menjelaskan KLB pertama digelar di Bali pada tahun 2013 silam. SBY saat itu langsung terpilih menjadi Ketua Umum menggantikan Anas Urbaningrum, yang saat itu Anas Urbaningrum berstatus sebagai tersangka. Dan pada waktu itu SBY mengatakan hanya melanjutkan kepemimpinan Anas Urbaningrum sampai tahun 2015 saja. Dan setelah tahun 2015 pada Kongres 4 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya kongres agar dia menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, menurut Joni, inilah bentuk pengingkaran janji terhadap dirinya sendiri dan para kader Demokrat di seluruh tanah air. Ujar Joni, apakah ini bentuk karma instan? Akhirnya pun pendiri dan para kader-kadernya menginginkan kongres luar biasa dan ingin menggantikan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Karma instan, AHY tersingkir dari Ketua Umum Partai Demokrat. Kongres luar biasa Partai Demokrat disebut-sebut akan digelar dalam waktu dekat atau pada Maret 2021. Hal tersebut merupakan inisiasi dari beberapa pendiri partai yang menghendaki diadakannya KLB. Kongres tersebut digelar untuk mengganti kepemimpinan Partai Demokrat yang saat ini dikomandoi oleh putra Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hengky Luntungan, mengklaim pihaknya telah menerima dukungan yang cukup, terutama dari pengurus yang ada di daerah sebanyak 380 pemilik suara. Jumlah dukungan tersebut dirasa Hengky cukup, sebab itu artinya terdapat sekitar 70-80% pemilik suara yang sah. Sudah tinggal mulai semua. Saat ini sudah ada 380-an yang mendukung. Berarti sekitar 70 sampai dengan 80% pemilik suara, kata Hengky pada Senin 1 Maret 2021. Meskipun dukungan terus mengalir, Hengky masih enggan menyebut tanggal pastinya KLB akan digelar, termasuk lokasi tempat diselenggarakannya KLB. Hengky hanya mengatakan bahwa KLB Partai Demokrat akan digelar sekitar pekan pertama atau pekan kedua bulan Maret 2021. Bulan Maret, mungkin minggu pertama atau kedua. Kesiapan kita sudah selesai, ucap Hengky. Selain masih merahasiakan waktunya, Hengky juga enggan mengungkapkan nama-nama pengurus cabang dan daerah yang menyatakan dukungan terhadap KLB Partai Demokrat. Menurut Hengky, pihaknya khawatir pengurus yang mendukung diadakannya KLB akan diperkarakan kembali oleh pengurus pusat hingga akhirnya lanjut dia bisa berujung pada pemecatan seperti yang dialami 7 kader Partai Demokrat sebelumnya yang telah dipecat. Tak usah kami sebut, nanti bisa dipecat mereka, ujar Hengky. Lebih lanjut, Hengky mengatakan saat ini struktur kepanitiaan acara KLB Partai Demokrat sudah dibentuk. Beberapa nama kader yang telah dipecat masuk dalam struktur kepanitiaan. Itu antara lain Johnny Allen Marbun selaku Ketua Panitia KLB Partai Demokrat.
Kemudian ada nama Darmisal hingga Tri Yulianto. Hengki menambahkan, dirinya tak masuk dalam struktur kepanitiaan. Ia mengaku selaku pendiri partai hanya sebagai steering komite. Saya dorong saja, kalaupun saya di kepanitiaan, saya cuma jadi pembina penasehat. Kami pendiri hanya steering komite, ujar Hengki. Hengki tak menampik, Kepala Staf Presiden Muldoko masuk sebagai salah satu kandidat kuat calon Ketua Umum Partai Demokrat di KLB nanti. Ia pun terang-terangan akan menawarkan kursi kepemimpinan tersebut kepada Muldoko. Meski begitu, forum KLB terbuka bagi siapapun, baik dari kalangan internal Demokrat maupun eksternal. Mudah-mudahan beliau Muldoko bersedia. Kita akan tawarkan nanti di forum kalau memang siap, tutur Hengki. Tidak hanya Pak Muldoko, siapapun nanti dari luar maupun dari dalam Demokrat ya monggo. Partai ini kan partai terbuka. Pendiri Partai Demokrat Hengki Luntungan menyatakan pihaknya bakal menggelar kongres luar biasa Partai Demokrat pada awal 2021. Hengki bahkan mengklaim telah menerima dukungan dari sekitar 380 pengurus daerah Partai Demokrat sebagai pemilik suara yang sah. Sudah tinggal start, semua tinggal mulai. Cuma hari hanya belum diekspos. Hengki belum bisa menyebut kapan dan di mana lokasi KLB Demokrat itu. Ia hanya menyatakan KLB itu akan digelar sekitar pekan pertama atau pekan kedua bulan Maret 2021. Hengki juga enggan mengungkap daftar pengurus cabang dan daerah yang menyatakan dukungan terhadap KLB Demokrat lantaran khawatir pengurus pendukung KLB bisa diperkarakan kembali oleh pengurus pusat. Diketahui Joni Darmisal hingga Tri Yulianto merupakan 3 dari 7 kader Partai Demokrat yang telah dipecat sebagai anggota Partai Demokrat. Selain 3 nama itu terdapat kader lain seperti Yus Sudarso, Syahwatillah Musaid, Ahmad Yahya hingga Marzuki Ali juga telah diberhentikan. Kalau saya kan pendiri, saya dorong saja. Hengki menyebut Kepala Staf Presiden Muldoko masuk sebagai salah satu kandidat calon ketua umum di KLB tersebut. Meski demikian, ia menyatakan forum KLB terbuka bagi siapapun, baik dari kalangan internal Demokrat maupun eksternal, tak terkecuali Muldoko. Hengki tak ambil pusing bila KLB tersebut dicap sebagai ilegal oleh DPP Partai Demokrat. Ia mengklaim KLB tersebut sah secara hukum karena dihadiri oleh pemilik suara yang sah. Kalau ilegal ya silahkan, bicara dari sisi hukum. Kalau ilegal, kalian menetapkan ADART itu pun ilegal karena tidak diplenokan. Silakan saja, kita atur saja, mainkan sama-sama, siapa kuat, dia menang, kata dia. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan telah menegaskan bahwa pelaksanaan KLB yang diusulkan oleh pihak yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat adalah sikap yang bertentangan dengan organisasi. Bahkan, Syarif mengklaim bahwa tak semua pihak pendukung menyelenggarakan KLB tersebut. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain itu merupakan salah satu langkah yang melanggar organisasi forum komunikasi dan deklaratur pendiri, kata Syarif. Diketahui juga mantan politikus Partai Demokrat Joni Allen Marbun menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Demokrat di bawah kendali Anas Urbaningrum pada 2013 yang lalu. Belum ada tanggapan dari pengurus Partai Demokrat tentang tudingan Joni. CNNindonesia.com sudah berupaya menghubungi Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Keron, dan sejumlah pengurus untuk menjawab tudingan tersebut. Namun yang bersangkutan belum menjawab sampai berita ini diturunkan. Joni bercerita bahwa SBY yang berstatus sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat membentuk presidium setelah Anas tersandung masalah hukum dan belum berstatus sebagai tersangka. Saat itu Anas menjadi Ketua Umum Demokrat hasil Kongres 2. SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium di mana Ketua SBY dan Wakil Ketua Anas Urbaningrum. Anas yang tidak memiliki fungsi dari menjalankan roda Partai Demokrat sebagai Ketua Umum. Inilah kudeta yang pernah terjadi di Demokrat, kata Joni dalam keterangan videonya Senin 1 Maret. Setelah itu, Joni menjelaskan KLB pertama yang digelar di Bali pada tahun 2013. SBY saat itu langsung terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat menggantikan Anas yang sudah berstatus sebagai tersangka karena terjerat kasus hukum. SBY, kata dia, sempat mengatakan hanya melanjutkan kepemimpinan Anas hingga 2015 saja. Joni juga menjelaskan dirinya sempat diperintah SBY untuk membujuk Marzuki Ali agar tidak maju sebagai kandidat ketua umum pada KLB tersebut. Padahal Marzuki mendapatkan suara terbesar kedua setelah Anas pada Kongres 2 tahun 2010.
Pada Kongres 4 2015 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya Kongres agar dia menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Demokrat. Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, kata dia. Tak berhenti sampai di situ, Joni mengatakan SBY juga telah merekayasa Kongres 5 Partai Demokrat yang digelar 15 Maret 2020 lalu di Senayan, Jakarta. SBY, kata dia, tak membahas mengenai tata tertib acara Kongres 5 mengenai mekanisme pemilihan ketua umum.